Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Tengah Jua, para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kesehatan, dilimpahan rahmat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan puasa kita sudah masuki hari yang ke-21. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Ahmad Dahlan. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk waktu dan tempat kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك وحبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah yang ke-8 dari susunan Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 29. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Wasma'u wa ati'u, dan dengarlah serta taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Wa may yuqa syuh'a nafsihi faulaika humul muflihun.
barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dari segala firman-firman-Nya. Ayyuhal ahibbati fillah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu pada sore hari ini, puasa yang ke-21. Semoga kita semuanya tetap diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan ibadah-ibadah ini dapat diridhoi dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan wa ala ali Muhammad. Ahibati fillah, saudara-saudaraku jemaah Masjid Jihad Tangah Jua dan sekitarnya yang mendengarkan tausiah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita pada sore hari ini, kita kembali mentadabburi ayat-ayat Allah dan mengkaji sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lalu, kalau Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mendengarkan tausiah yang kita sampaikan, yaitu tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Sedangkan pada sore hari ini ada satu hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa anna sanadu hadzal hadis, bahwa sanad dari hadis ini sahih, benar. Nomor hadisnya bagi siapa yang mempunyai Sahih Al-Bukhari, kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di situ nomor hadisnya 2996. Suatu hari As-Shadiqul Masduq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abadu," apabila seorang hamba sakit, au safara, atau musafir melakukan perjalanan yang jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatatlah bagi hamba tadi, yaitu hamba yang sakit dan hamba yang musafir itu, apa yang Allah catat? Mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, yaitu pahala seperti kebiasaan yang ia kerjakan di waktu mukim, atau Allah memberikan pahala kepada dia seperti di waktu dia sehat. Subhanallah. Apabila seorang hamba, kata Rasulullah, diuji bentuknya sakit, atau mungkin hamba itu dalam keadaan musafir, dalam keadaan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, Allah memberikan keringanan. Apa keringanannya? Jamak qasar. Diberikan keringanan kepada dia, tidak menyempurnakan solat itu seperti misalkan solat asar 4 rakaat. Boleh dia menjadi 2 rakaat. Silahkan. Itu adalah suatu keringanan diberikan oleh Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dalam keadaan musafir, seandainya pun ia menjamak salatnya ataupun mengqasar salatnya, tidak sempurna salat yang dia kerjakan seperti di waktu dia mukim, maka pahalanya, kata Rasulullah, Allah berikan kepada dia seperti pahala di waktu dia mukim. Begitu juga orang sakit. Orang yang sakit, yang di ketika waktu sehatnya rajin datang ke masjid, di ketika sehatnya rajin datang ke musola,
untuk memakmurkan masjid berjamaah. Tapi Allah ujikan kepada dia dengan sakit, menghalangi dirinya tidak datang ke masjid. Maka solat yang dikerjakan orang sakit walaupun di rumahnya, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala di waktu sehatnya. Masya Allah. Kemarin ada masih tetap jamaah bertanya, berulang-ulang pertanyaan ini. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kami di sekitar ini tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang kena COVID. Dan kami sekitar ini ingin mau mengerjakan sholat Jumat. Tapi datang aparat untuk membubarkan kami. Bagaimana hukumnya dalam Islam Ustaz? Masya Allah. Saudara-saudaraku hadirin yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seperti kondisi yang ditanyakan oleh jamaah itu ada juga pada diri kita, tak perlu berkecil hati. Karena Allah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya di ketika seseorang terhalang untuk datang ke masjid mengerjakan salat berjamaah karena situasi darurah, maka tidak menjadi masalah. Boleh diberikan dia keringanan. Solat berjamaah di rumah, apa salahnya? Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan tentang masalah hadis yang kita sebutkan tadi. Apa kata beliau? Wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'ata famana'a minha wa kanat niyyatuhu laula al-mani' ay yaduma 'alayha. Kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hadits di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dirinya melakukannya. Padahal ia sudah punya niat. Kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut pasti akan dijaganya dengan rutin. Tapi karena dengan situasi terhalang dia datang ke masjid, sehingga dia pun mengerjakan sholatnya di rumah bersama istri dan anaknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita sampaikan ini dan pernyataan dari juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka ia akan tetap mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Ayuhal aibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Hadis ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Pada jilid yang kedua, halaman 203, wa qala asy-Syaikh Shu'aib Al-Arnaud, berkata asy-Syaikh Shu'aib Al-Arnaud, beliau mengatakan anna sanadu hadzal hadits, bahwa sanad hadis ini hasan, yaitu hasan. Hasan artinya baik, masih tidak diragukan oleh para ulama hadis. Dari seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah thumma marida qila lil malakil muwakkal bih uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Allah. Kata Rasul, seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah,
thumma marida, lalu dia sakit. Qila lil malaki al muwakkali bihi, Allah berfirman kepada malaikat yang mencatat amalan. Apa firman Allah kepada malaikat yang mencatat amalan itu? Uktub lahu mithla amalih, wahai malaikatku, catatlah pahala kepada hambaku yang sakit itu mithla amalihi, seperti pahala amalan yang pernah dia di waktu sehat. Subhanallah. Idza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Kalau masih tetap kondisinya sakit sampai menjelang kematiannya, tapi masih tetap beribadah kepadaku, kepada Allah, mengharapkan keriduanku, walaupun ibadah yang dikerjakannya itu di dalam rumah, maka ia tetap mendapatkan balasan dari Allah yang setimpal seperti balasan pahala yang dia kerjakan di waktu sehat. Jadi tak perlu bersedih saudaraku yang dimuliakan Allah. Sudah datang kabar-kabar gembira yang dulu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal aibati fillah, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui dari hadis-hadis yang kita dengarkan ini menjadi penguat kepada kita dan tidak menjadi masalah sampai kondisi yang kita hadapi ini aman, ya. Baru kita kembali datang ke masjid. Silahkan. Tetap bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat segera yaitu apa yang kita hadapi pada saat ini. Aibati fillah yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang jamaah kita bertanya seputar tentang masalah Ramadan. Ustaz, apakah boleh seorang yang berjamaah, apakah sama pahala solat tarawih yang dikerjakan di rumah bersama istri dan anak dengan solat berjamaah, yaitu dengan solat tarawih yang dikerjakan di masjid? Apakah sama pahalanya? Jawaban ini sudah ada hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi ini sudah menjadi penguat untuk kita. Kemudian datang lagi pertanyaan dari sahabat kita, Ustaz, apakah boleh seseorang yang mengerjakan solat tarawih kemudian dia sudah tutup dengan witir, lalu terbangun ia pada sepertiga malam mengerjakan solat tahajud? Karena Ustaz, sepengetahuan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis-hadis kita temukan solat malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Apakah kalau seandainya solat malam yang kita kerjakan lebih dari 13 rakaat itu, apakah itu tidak termasuk bid'ah Ustaz, menambah-nambah di dalam Islam? Ini datang pertanyaan dari jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami tentang masalah hadis. Apa itu hadis? Ya, bahwa hadis itu saudaraku yang dimuliakan Allah bukan hanya hadis qauliyah. Makanya para ulama menyebutkan tentang hadis itu ada namanya hadis qauliyah, ada namanya hadis fi'liyah, ada namanya hadis takririyah. Kalau disebut hadis qauliyah itu ucapan Rasul. Kalau disebut fi'liyah yaitu perbuatan Rasul. Kalau disebut takririyah berarti kesepakatan Rasul. Jadi ada suatu amalan memang tidak Rasulullah kerjakan, tapi karena sahabat itu bertanya tentang masalah amalan itu lalu disetujui oleh Rasulullah, itu namanya hadis takririyah.
Boleh dikerjakan. Tidak menjadi masalah. Kemudian lagi saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita samakan lagi tentang masalah solat sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solat sunnah yang kita kerjakan selama ini, jauh beda. Apa bedanya? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku yang dimuliakan Allah, mengerjakan solat sunnah di dalam Ramadan jadi atau di luar Ramadan jadi, dalam satu rakaat sesudah selesai surah Al-Fatihah, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Surah Al-Baqarah. Berapa ayat surah Al-Baqarah? 286 ayat. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih 2 juz. Sudah lebih 2 juz. Itu baru satu rakaat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kadang Rasulullah setelah selesai membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat itu, Rasulullah melanjutkan surah Ali Imran. Berapa ayat surah Ali Imran? 200 ayat. Makanya kalau kita bandingkan pelaksanaan solat sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelaksanaan solat sunnah yang kita kerjakan, jauh beda. Memang Rasulullah 13 rakaat beliau kerjakan, tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kadang Rasulullah selesai solat sunnah malam itu hampir menjelang masuk waktu solat subuh. Kalau kita solat tarawih setengah jam habis, selesai. Bukan salah, tidak salah. Tidak ada yang salah di situ saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi yang perlu kita tekankan, jangan semudahnya mengatakan bid'ah. Itu yang perlu kita tekankan. Jangan semudahnya kalau lebih dari 13 rakaat bid'ah, dolalah, neraka. Tidak boleh. Ayuhal ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi tentang masalah tambahan solat tarawih. Tadi jamaah kita tadi bertanya, apakah boleh apabila selesai solat tarawih dia sudah tutup solat witir, ya, kemudian dia terbangun di sepertiga malam ingin mengerjakan solat tahajud, apakah masih boleh dia witir? Oh, kalau untuk mengerjakan solat witir lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin. Tidak ada solat witir 2 kali dalam satu pelaksanaan. Jadi kalau kita sudah solat witir sesudah solat tarawih, ingin kita tadi sepertiga malam ingin mengerjakan solat tahajud, maka cukup dengan solat tahajud tanpa ditutup lagi dengan witir. Ustaz, apakah boleh saya nanti apabila sudah selesai solat tahajud, kemudian saya ingin solat taubat? Boleh, silahkan, tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan tadi solat witirnya. Jadi kalau sudah solat witir sesudah solat tarawih, maka cukuplah solat witir itu untuk dia, ya. Kemudian solat tahajud itu sudah memadai untuk dia tanpa menutup dengan witir. Ini dulu pertanyaan Rasulullah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Dan bersama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau paling terdekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Ya Abi Bakrin, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kapan biasa engkau mengerjakan solat witir? Lalu dijawab oleh Abu Bakar, inni utiru qabla al-anam. Saya biasa mengerjakan solat witir ya Rasulullah sebelum tidur. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, mata tutir, kapan anda biasa mengerjakan solat witir? Dijawab oleh Umar, ya saya biasa mengerjakan solat witir ya Rasulullah sesudah solat tahajud. Saudaraku yang dimuliakan Allah, 2 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan yang sama kepada 2 sahabat, 2 jawaban yang berbeda, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan mereka berdua. Disepakati oleh Rasulullah, boleh. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq beliau biasa mengerjakan salat witir itu sebelum tidur? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu orang yang sangat khawatir apabila ia tertidur takut tidak terbangun lagi. Makanya dia kebiasaan beliau apabila di bulan Ramadan sesudah selesai salat Isya, ya sesudah selesai salat sunnah Isya, beliau menutup salat witir. Salat witir paling kurangnya 1 rakaat. Salat witir
paling kurang 1 rakaat. Jadi witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Pokoknya ganjil. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan kepada kita. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah terus-menerus bertebaran di hadapan kita. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perlu lagi disampaikan dengan beberapa dalil-dalil yang kuat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan keyakinan kita dalam beribadah. Aibatillah, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi pertanyaan dari jamaah kita seputar tentang masalah Ramadan lagi. Apa kata jamaah kita ini? Ustaz, apakah boleh salat sunnah taubah di akhir Ramadan untuk meminta ampunan dosa? Apakah boleh salat sunnah taubah di akhir Ramadan? Maksudnya apabila selesai salat tarawih, salat witir, kemudian ingin mau mengerjakan salat tahajud, kemudian ingin lagi mengerjakan salat sunnah taubah, apakah boleh? Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah salat sunnah taubah adalah salah satu salat sunnah yang paling luas pelaksanaannya. Salat sunnah taubah ini boleh dikerjakan pagi hari, boleh dikerjakan di siang hari, boleh dikerjakan di sore hari, boleh dikerjakan di malam hari. Jadi dia tidak membatasi waktu. Salat taubah. Kemudian perlu kita ingat saudara yang dimuliakan Allah, salat taubah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang paling terpenting bagi kita tentang masalah taubat ini, kita harus tahu dulu tentang syarat-syarat supaya Allah terima taubat seseorang. Apa syarat-syarat taubat? Di antara syarat-syarat taubat itu adalah menyesali diri dari perbuatan yang ia kerjakan. Setelah ia menyesal, lalu dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Setelah dia beristighfar, lalu dia bertekad dengan sekuat-kuatnya bahwa dia tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosanya. Kemudian setelah itu, lalu dia disuruh untuk berhijrah, meninggalkan tempat kebiasaan yang dia kerjakan yang selama ini mengerjakan dosa. Itu yang perlu kita kerjakan. Sedangkan masalah taubatnya itu adalah sunnah. Jadi tanpa mengatakan setelah selesai solat, setelah selesai solat tahajud apakah boleh solat taubat? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi tidak perlu mengundur waktu. Karena waktu pelaksanaannya sangat luas. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan jamaah kita tentang masalah salat taubah, bahwa taubat ini adalah salah satu pelaksanaan yang sangat luas waktunya, tidak terbatas, tidak membatasi waktunya. Boleh kapan saja dikerjakan. Ini sebagai maklumat untuk kita semuanya. Ayyuhal aibati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dari 3 pertanyaan dari jamaah kita sudah kita jawab sedaya mampu kita. Mungkin ini menambah wawasan kita semuanya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Di mana ada kekurangan ataupun kekhilafan dari tausiah ini, hanya kepada Allah memohon ampun, dan kepada saudara-saudaraku, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah meminta maaf. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, sekali lagi kita berharap kepada Allah tanpa bosan-bosannya dapat dicintai dan diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa jazakumullahu ala istima'ikum wa ala husni qalbikum. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah Masjid Tengah Jua, para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita sore ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesanggupan untuk mengamalkan segala apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.